Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Guru Mansur dalam pembelajaran kita di pelajaran 6. Di kelas 6 ini, di semester pertama ini kita akan belajar tentang hari kiamat dengan judul Ketika Bumi Berhenti. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru hanya memberikan kepada hari akhir atau pelajaran tentang hari kiamat. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berikanlah kami ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Ya anak-anak sekalian, Pak Guru harap kalian semua yang hadir hari ini dapat menyaksikan dengan baik, mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran hari ini itu terlebih dahulu ada beberapa yang akan kita lihat dan kita pelajari. Yang pertama itu tujuan. Pada hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Tujuan yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Mari kita lihat pada materi pelajaran kita, susunan kata surya kita. Ayo kita lihat. Iya, yang kedua, susunan tata surya yang bagus ini dan bumi sebagai dunia yang ditinggali. Maka pada gambar yang berikutnya terdapat beberapa kejadian. Kejadian pertama adalah gunung meletus dan yang kedua adalah banjir. Kedua gambar ini sudah pasti dan sudah tentu ini adalah tanda-tanda hari akhir. Yang berikutnya lagi, materi kita yang berikutnya adalah makna hari akhir. Anak-anak sekalian, makna hari akhir itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya
selama hidup di dunia. Tanda-tanda hari akhir diantaranya adalah satu, banyak para ulama muslim yang wafat. Hari ini sudah kita lihat bahwa beberapa ulama kita itu sudah telah meninggal dunia. Ini yang kedua adalah ilmu agama tidak dianggap penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena itu cobaan dunia yang menunggu datangnya hari kiamat. Yang ketiga adalah maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Tanda-tanda yang keempat adalah banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Yang keenam, minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Dan yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nama-nama hari akhir itu ada 7. Yang pertama, nama hari akhir yang pertama yaitu Yaumil Qiyamah. Yaumil Qiyamah yaitu hari di mana semua dunia ini akan mengalami kiamat atau hancurnya alam semesta. Dan yang kedua, Yaumil Akhir. Yaumil Akhir itu artinya sama dengan Yaumil Qiyamah, yaitu di mananya alam semesta itu akan berakhir. Yang ketiga, Yaumil Ba'ad. Keempat, Yaumil Mahsyar. Yang kelima, Yaumil Mizan. Yang keenam, Yaumil Hisab. Yang ketujuh, Yaumul Jaza. Macam-macam hari akhir. Hari akhir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kalian tahu apa itu kiamat kecil atau kiamat sugro? Kiamat sugro ialah hancur alam semesta atau hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir, dan sebagainya macamnya yang terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja seperti kematian seseorang. Kiamat kubro atau kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Allah wa ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah nomor 99 ayat 1-2. Hari kiamat. Bagaimana artinya? 1. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Ayat kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Karena sekalian, ayat lain tentang hari kiamat itu pada surah Al-Qari'ah ayat 101 ayat 1 sampai ayat 11. Nanti kalian pelajari ya. Dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama surah Al-Qari'ah. Hari kiamat. Al-Qari'ah.
Ayat kedua, apakah itu hari kiamat? Maka dijawab pada ayat ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Poin keempat, ayat keempat, pada hari itu manusia seperti larun yang bertabrakan. Yang kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang keenam, maka dengan bola yang berat timbangannya, kebaikannya. Dan yang ketujuh, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, tenang. Yang berikutnya lagi ayat ke-8, dan adapun orang yang dengan timbangan kebaikannya, ayat berikutnya menjelaskan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Yang ke-10, ayat ke-10 yaitu, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Terus mereka menjawab, yaitu api. Nah, sekalian mari kita menangkap pada hikmah mempercayai hari kiamat. Dengan kita mempercayai hari kiamat, maka ada hikmah yang akan kita ambil. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minuman keras, mencuri, dan yang terakhir adalah memfitnah dan sebagainya. Yang berikutnya lagi yaitu yang ketiga, yang keempat ya, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, hari ini populasi kita itu menggunakan flickr, tapi karena flickersnya bagi bermasalah, mari kita evaluasi atau penilaian secara mandiri. Ada beberapa soal ya. Aku harapkan kalian bisa mengajarkan dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan itu menjadi tolak ukur agar kita semua lulus. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada kesalahan tutur kata dan bahasa, kami meminta maaf. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.